itu yang mempermudah pekerjaan kita. Jika kita membuat kesepakatan itu lebih bagus dan dihormati untuk kita laksanakan pekerjaan itu yang menjadi ringan, karena polanya kita bisa rencanakan kan, seperti ini seperti itu, sehingga nggak banyak hambatan. Tapi kalau apa yang kita sepakati itu buruk, akan menghambat kinerja kerjaan kita ya. Walaupun ini belum sempurna ya, karena sesuai kesepakatan yang kemarin disepakati itu memang seperti ini ya. Memang belum sesuai ekspektasi, belum sempurna ya, tapi harus dihormati kesepakatan awal itu seperti apa. Ketika ngomongnya A, nggak boleh meleset B, harus A terus, nggak boleh mencela-mencela, karena kesepakatan yang buruk juga kebanyakan kalau orang membuat kesepakatan itu berdasarkan ego, emosional, karena dia merasa bisa membayar ya, mungkin karena dia agak bisa omongannya gonta-ganti gitu kan, karena terbiasa seperti itu. Kalau orang Jawa bilang orangnya pelin-pelan, bukan orang Jawa aja ya, pelin-pelan, gampang ubah rencana atau kebiasaannya seperti ini, tapi kok lain dari kebiasaan. Itu patut dicurigai kalau membuat kesepakatan seperti itu yang memutuskan sepihak dari pihak dia sendiri tanpa mengajak kompromi yang akan diberi tugas untuk pekerjaannya, sehingga membuat kinerja kerjaan kita agak bagus, hasilnya juga nggak maksimal. Karena kesepakatan yang bagus itu seperti nggak seperti orang itu kalau misalnya ada punya anak kecil ya kan, dikasih sepeda gitu, dan dia kasih dorongan, naik sepeda seperti ini, kamu kayu aja gitu. Naik, kamu kayu. Nggak segampang itu kan, karena prosesnya bersepeda itu rupanya tahap demi tahapnya itu kalau dipikir juga nggak segampang kita udah naikin aja lama-lama bisa, nggak seperti itu kan. Tahap demi tahapnya itu harus kita pikir, kita kembangkan, seakan-akan kita itu tahu arahnya mau naik sepeda itu kayak mana kan rencananya, tahap demi tahapnya. Oh, pertama seperti ini dulu, nanti ketika kita visualisasi gambarkan, selanjutnya pakai tangan dan setir itu harus gimana, untuk keseimbangan gimana, kita perkirakan seperti apa, kita bisa perkirakan. Karena nggak bisa kamu harus gitu aja, kamu beda gitu aja pasti bisa, nggak seperti itu, nggak segampang. Sama ketika kesepakatan yang baik itu, kamu gitu loh, gitu aja gitu. Udah segitu ya gitu aja, tapi kita nggak pikirkan kalau kita jadikan satu paket jadi satu yang kita bisa progres rencanakan dan kita bisa sampaikan untuk mempengaruhi kesepakatan yang membuat kerjaan kita jadi ringan, itu lebih bagus daripada kita ya seperti orang dikasih sepeda tapi cuma bilangnya udah kayo sama naikin gitu kan, nggak bisa kan, nggak jelas kayak mana arahnya naik sepeda ini kan, nggak ketahuan gimana caranya kan. Tapi kalau kita bisa memprosesnya menjadi suatu gambaran sampai dari hasil akhir sampai selesai gitu, pasti orang mau beri kesepakatan itu juga ngerti, oh berarti orang ini udah memikirkan sedemikian jauh kan, berarti sama, nggak bisa gitu diotak-atik. Kesepakatan yang bagus ya seperti itu, nggak cuma harus ini aku kasih motor kuncinya, ini orang yang belum punya motor dan nggak bisa naik motor kan, dan dia nggak tahu arahannya gitu. Udah naikin aja, lama-lama juga bisa, nggak segampang itu kan rupanya, harus punya step by step dan perencanaan yang matang supaya dia keseimbangannya, kontrol
kontrol tangan untuk setir gimana gitu, nggak seceroboh itu kan, cuma melontarkan pasti bisa gitu. Udah nurut aja, aku bilang naik motor seperti itu nggak segampang itu, siapa tahu malah nyungsep kan, nggak tahu orang dia nggak pernah naik motor kan. Tapi kalau kita punya gambaran, oh kalau aku tahu naik sepeda motor itu bukan gitu aja gitu. Dan ini udah di YouTube juga, yang dari awam yang dari sampai mahir pun ada ini gitu. Jadi ini orang ini udah agak ngerti, jadi kan orang ini agak ragu mau istilahnya mau membuat acara-acara yang nggak sesuai sama yang terkait sama permasalahannya itu, jadi nggak jadi. Dia pikir oh jadi ya yang penting kesepakatan yang bagus, nggak segampang oke kerja bos aku ikut kamu bos gitu, gaji sekian, metodenya seperti apa, gambarannya rumbu itu. Apakah dengan kerja walaupun gaji besar nanti kita juga bisa kenyang makan kayak gitu kan, juga nggak tahu, karena gambarannya seperti yang dia nggak berani jamin, misalnya nggak berani jamin ketika kalau kayak gini gimana gitu, padahal itu bukan masalah pokok-pokok pekerjaannya, cuma istilahnya pinggir-pinggirannya lah, istilah teknis-teknisnya gimana nanti sama temen-temennya atau sama, kalau dia nggak berani jamin jangan diambil. Istilahnya setidaknya kesepakatan itu ya harus ditimbang-timbang, itu bener-bener sesuai wawasan yang memang selama ini ada orang-orang yang dulu yang udah pengalaman gitu. Nggak asal ambil, nggak asal, sama nyari istri pun juga ya, walaupun cantik, walaupun molek, walaupun gendut, walaupun, tapi kalau dia istilahnya bisa jaga komitmen apa, kata-kata, dari segi gerak-gerik dia nggak mencurigakan gitu kan, kayak ada yang nyuruh gitu misalnya. Nah kalau gitu kan bisa kita lihat kan dari karakternya kayak apa, ketika ngomong dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, apakah dia konsisten apa, nggak melulu soal tampang, atau kalau cuma pilih istri kan jadinya apa, kayak karena kita kurang detail, kurang begitu teliti dengan, karena kita terperangkap dengan visual kan, gambar mata kita yang terpesona, interpesona gitu, jadi kita melupakan detail yang sebenarnya dari hubungan berpasangan, sehingga kita kayak dikelabui gitu ya. Rupanya setelah kita menikah banyak yang, walaupun itu ya karena banyak yang terpaksa seperti itu, mungkin karena nggak segampang itu ya, karena harus detail itu penting, wawasan yang kita anggap, yang kita cari, yang ya memang nggak ada yang sempurna, tapi ya setidaknya kita harus tahu kesepakatan yang bagus itu seperti apa, sehingga kita nggak terjebak dari kesepakatan yang buruk yang kita buat sendiri, karena kita terpaksa mengiyakan gitu kan, bukan berarti pilihan kita untuk bahagia dan sejahtera gitu. Sebetulnya ya semoga bermanfaat. Waalaikumsalam.